إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa YPT Edu rahimani wa rahimakumullah, kita berjumpa kembali alhamdulillah untuk melanjutkan pelajaran kita berkaitan dengan materi yaitu Al-Qawaid Al-Fiqhiyah dengan kitab Ad-Durrah Al-Qutemiyah dengan Syarah Al-Jawair Al-Adniyah. Kaidah yang ke-17 yaitu Al-Qaidatu As-Sabi'ata Asyarata. Kaidah yang ke-17, Al-Khuruju minal khilafi mustahabbun. Keluar dari khilaf itu mustahab, disunahkan ya, disunahkan. Yaitu bahasanya ini dalam fikih itu kan ada perbedaan pendapat ya, banyak. Bahasanya seorang itu terkadang dia meninggalkan pendapat madhabnya dan mengambil pendapat madhab lain ya, dalam rangka untuk menjaga persatuan ya, dan ya persatuan, kesamaan, dan juga dia untuk mendapatkan mewujudkan warok, kehati-hatian ya. Sehingga kaidah ini nanti bisa menjadi satu sebab atau menjelma menjadi satu persatuan umat dan keluasan dari fikih Islam ya, dalam hal itu menyikapi bermuamalah dengan pendapat-pendapat yang beda. Karena dalam fikih banyak sekali terjadi perbedaan pendapat ya. Kemudian di sini disebutkan bahasanya khilaf fikih itu laisa maksudan li dzatihi ya. Bukan dimaksudkan zatnya, bal al aslam dinan, yang lebih selamat, wal abra li dzimah wa al khuruj minhu. Jadi yang lebih selamat ketika terjadi perbedaan pendapat itu ya keluar dari perbedaan pendapat tersebut ya, dan ini lebih membebaskan dari dari tanggungan ya, dari tanggungan. Dalil kaidah yaitu hadis Nabi SAW, dak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Dalilnya hadis dak ma yaribuka ilama la yaribuka. Itu riwayat Tirmidzi. Tinggalkanlah yang meragukanmu untuk mengambil atau menuju sesuatu yang tidak meragukan. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan dari hadis ini bisa diambil dalil istimbat bahasanya keluar dari khilaf ulama itu lebih baik ya, dan lebih baik ya yustadallu bihadza ala annal khuruja min khilafil ulama afdalu li'annahu abadu minasyubhah ya. Di Jami'ul Ulum wal Hikam Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan dari hadis ini bisa diambil kesimpulan keluar dari perselisihan ulama itu lebih baik dan lebih menjauhkan dari syubhah ya. Jadi nanti kita lihat contoh-contohnya. Kita lihat Pak contoh-contohnya. Di antaranya yang pertama tatbiqah dari kaidah, yaitu yang pertama la yajibu al-istinja minal kharij ghairi al-mulawis. Di dalam mazhab Syafi'i ini kalau dia keluar kotoran ya, tapi kotoran ini tuh kering, tidak ada unsur basahnya, atau misalnya keluar batu ya misalnya
enggak ada unsur basahnya, maka tidak wajib cebok. Ya, tidak wajib cebok. Sehingga kalau dia enggak cebok enggak apa-apa, karena tidak wajib. Akan tapi lakin yustahabu, disunahkan cebok istinja khurujan minal khilaf, karena ada yang mewajibkan. Jadi di dalam mazhab ini hukumnya tidak wajib. Ada pendapat mazhab lain wajib. Ya, untuk kehati-hatian disunahkan keluar dari perselisihan sehingga mengikuti yang wajib, maka cebok. Jadi ini kalau ada kotoran, tidak ada unsur basahnya, kering atau tidak mulawis ya, tidak mengotori, kering, misalnya batu dan yang lainnya, ini enggak ada wajib cebok. Tapi ada pendapat lain, ulama lain mengatakan wajib. Nah ini, kalau keluar dari khilaf ya kita cebok saja. Nah, sehingga kita menurut ulama lain pun juga sudah benar. Nah, tapi kalau kita enggak cebok, nah ini berarti masih terkena khilaf, ya, terkena perselisihan ulama. Contoh yang lain di Al-Jawahir disebutkan, yaitu an-naflu al-mutlak, sholat sunnah mutlak, ya. Ya, sudah pernah kita bahas di pembahasan fikih ya. Sholat sunnah mutlak itu tidak terlarang kalau di tanah haram, meskipun di waktu-waktu terlarang secara mutlak. Ya. Sudah pernah kita bahas ada 5 waktu terlarang ya. Sehingga kalau dia sholat sunnah mutlak di 5 waktu terlarang tersebut itu haram, nggak boleh, tidak sah, kecuali di tanah haram. Ya. Nah, ini boleh ya, boleh. Tapi kalau kita kemudian, tapi kalau dia dikerjakan di situ, ini khilaful aula. Jadi misalnya kan ini pendapatnya tidak apa-apa sholat sunnah mutlak di tanah haram meskipun waktu terlarang. Tapi kalau itu dilakukan, itu hukumnya khilaful aula, karena ada pendapat lain yang mengatakan hukumnya adalah haram juga. Ya. Di antaranya adalah pendapatnya Hanabilah ya. Ya, kecuali 2 rakaat tawaf. Nah, ini jadi ada pendapat mengatakan kalau di tanah haram di waktu terlarang juga tidak boleh. Nah, pendapat mazhab Syafi'i itu boleh. Nah, sehingga agar keluar dari khilaf, ya berarti tidak usah melakukan sholat sunnah mutlak di tanah haram. Karena ada yang pendapat mengatakan itu hukumnya tidak boleh. Nah, dalam rangka keluar dari khilaf. Kemudian yang ketiga, qasru shalah afdolu min itmamiha idza kanat masafatu safar salasa marahila khurujan min khilafi Abi Hanifata. Qasru shalah, mengqasar salat, afdolu, lebih afdol daripada itmam, yaitu mengerjakan 4 rakaat jika jarak safarnya 3 marhalah. Ya. Dalam rangka keluar dari khilafnya Imam Abu Hanifah rahimahullah, yujibu al-qasra hina idzin, karena ketika jarak safar itu 3 marhalah ya, menurut Imam Abu Hanifah wajib qasar. Ya. Kalau nah ini nanti ada 2 marhalah ya. Kalau 3 marhalah maka wajib qasar menurut Imam Abu Hanifah, sehingga kita agar keluar dari khilaf itu ketika safarnya adalah 3 marhalah ya, maka nanti ya kita qasar saja. Qasar. Karena apa? Kalau kita tidak qasar, menurut Imam Abu Hanifah, menurut pendapatnya Imam Abu Hanifah, kalau enggak qasar berarti dosa, karena wajib ketika 3 marhalah. Nah, ini dalam rangka keluar dari khilaf maka diqasar. Kemudian fa in kanatil masafatu marhalatain, jika jarak ya jarak safarnya adalah 2 marhalah, fa itmamu sholati afdalu min qasriha, itu menyempurnakan sholat, mengerjakan 4 rakaat tidak qasar lebih afdal daripada mengqasar. Ini juga khurujan min khilafi aidon fi ijabatil itmam ya. Ini juga keluar dari pendapat, biasanya ada yang berpendapat ya kalau 2 marhalah belum boleh qasar, tidak boleh, jadi harus itmam ya. Sehingga
lebih baik itmam. Ya, padahal ini dalam mazhab kalau dua marhalah sekitar 83 km ya. Kalau 3 marhalah ya sekitar 125-an kilometer. Ya. Di dalam mazhab kalau sudah 2 marhalah sekitar 83 km maka boleh qashar. Ya, boleh qashar. Tapi yang baik qashar atau tidak? Di sini lebih baik tidak qashar, yaitu itmam. Karena apa? Keluar dari khilaf. Ada yang mengatakan kalau baru 2 marhalah tidak boleh di qashar. Jadi kalau safar kita sekitar misalnya 130 km ya. Maka ini di sini disebutkan lebih baik qashar karena ada yang mewajibkan Abu Hanifah. Kemudian kalau safar kita 2 marhalah sekitar 83 km sebaiknya tidak qashar karena ada yang mengatakan tidak boleh qashar. Nah, ini namanya khuruj ya minal khilaf. Kemudian yang keempat, yusanu li zauj alla yadkhula bi zaujatihi hatta yadfa'a ilaiha syai'an minas shadaqi khurujan min khilafi man aujabahu. Disunahkan bagi suami untuk tidak dukhul ya, mewate istrinya, jima istrinya sampai dia membayar ya sebagian dari mahar dalam rangka keluar dari khilaf ulama yang mengatakan kalau untuk dukhul harus ada mahar terbayar lebih dahulu. Nah, ini seperti ini juga sama ya. Kemudian yang kelima, yusanu al-ishhad ala raj'ati khurujan min khilafi man aujabahu. Disunahkan untuk mendatangkan saksi ketika merujuk ya, merujuk istrinya ketika setelah dicerai dalam rangka khurujan keluar dari khilaf yang mewajibkan. Jadi dalam mazhab kalau orang merujuk ya, orang rujuk itu apa? Merujuk setelah ditalak. Dia ditalak 1 atau 2, dia mentalak menceraikan istrinya masih dalam masa iddah. Kalau dia rujuk ya tinggal diungkapkan bahasanya saya telah rujuk, itu diungkapkan, disampaikan ke istrinya yang tertalak tadi. Nah, apakah perlu saksi? Tidak perlu, tapi disunahkan untuk mendatangkan saksi. Jadi si suami bawa saksi untuk menyaksikan bahwasanya dia telah merujuk istrinya ya. Tapi nggak wajib. Kenapa sunnah? Di sini disebutkan karena ada yang mewajibkan. Jadi ada pendapat lain mengatakan kalau seorang itu merujuk setelah dia mentalak istrinya dalam masa iddah, masih dalam masa iddah, dia ingin kembali lagi, namanya rujuk, itu harus mendatangkan saksi. Dalam mazhab Syafi'i tidak. Nah, tapi disunahkan mendatangkan saksi karena apa? Agar keluar dari khilaf tersebut. Dan ada contoh-contoh yang lain ya, misalnya disunahkan adalku dalam toharoh ya. Ya, ketika dia wudhu atau mandi disunahkan melewatkan tangan seperti ini. Kalau tidak mengapa, langsung kena air. Tapi disunahkan seperti ini dalam rangka keluar dari khilafnya Imam Malik. Pendapat Malikiyah mengatakan kalau mandi atau wudhu tangan harus dilewatkan, hukumnya wajib. Nah, maka ini keluar dari itu maka disunahkan untuk adalku tadi. Kemudian yang perlu diperhatikan bahwasanya mengambil kaidah ini ada syarat-syaratnya ya. Yang pertama kita bacakan syaratnya. Yang pertama an yakuna ma'khadhul khilafi qawiyan, yaitu perselisihannya itu kuat. Bi antakuna adilatul mukhtalifin atau mukhtalifain mutaqaribatal quwah. Jadi dalil-dalil dari dua kubu, dua pendapat ini kuat semua ya. Ini syaratnya itu harus dalilnya apa? Kuat. Karena kalau nanti dalilnya tidak kuat ya, dalilnya lemah ya tidak perlu ya. Tidak perlu. Misalnya puasa saat safar itu lebih afdal daripada tidak puasa kalau tidak membahayakan. Jadi kalau orang safar, kalau dia puasa membahayakan enggak? Tidak, maka afdalnya adalah puasa. Tidak perlu kemudian melihat
ada pendapat ulama di sini disebutkan di Idhul Qawaid, pendapatnya Daud Al-Zahiri yang mengatakan puasa tidak sah bagi musafir. Nah, karena apa? Karena ini lemah, sehingga nggak teranggap. Jadi kalau dia pendapatnya ini lemah, tidak kuat, tidak teranggap. Kemudian yang kedua, alla yu'adiya mura'atul khilaf ila kharqi al-ijma'. Menimbang khilaf ini tadi tidak boleh kemudian menabrak ijma'. Ketika nanti kemudian mengamalkan ini malah menyelisih ijma', maka ini tidak diperbolehkan. Ini syarat ya. Kemudian ala yu'adiya al-khuruju minal khilafi ilal wuqu'i fi khilafin akhar. Keluar dari khilaf itu tidak menyebabkan jatuh ke khilaf yang lain ya. Jadi nanti kalau jatuh ke khilaf yang lain, maka ini nanti tidak dipakai kaidah ini. Misal ya, misal bahwasanya fasal pada witir itu lebih afdal dari fasal. Fasal itu memisah. Misal sholat witir 3 rakaat itu bisa kita lakukan 2 rakaat salam kemudian 1 salam kan. Bisa langsung 3 rakaat salamnya cuma 1 kali. Nah, yang lebih afdal ini kan di fasal. Jadi kalau 3 rakaat dipisah 2 rakaat salam baru sholat 1 rakaat lagi. Nah, kemudian tidak perlu menimbang khilafnya Imam Abu Hanifah rahimahullah yang mengatakan tidak boleh fasal. Ya, kalau Imam Abu Hanifah di sini disebutkan tidak boleh fasal. 3 rakaat harus disambung, rakaat 1, 2, 3 baru salam. Enggak boleh 2 rakaat salam. Ya, dipisah enggak boleh. Tidak perlu memperhatikan khilafnya Imam Abu Hanifah. Alasannya karena ada ulama yang juga tidak membolehkan wasal, tidak membolehkan langsung. Jadi kan ini dalam mazhab Syafi'i dikatakan sholat witir sunahnya lebih baik fasal, lebih afdal, lebih utama fasal. Artinya kalau 3 rakaat itu 2 rakaat salam kemudian 1 rakaat. Nah, kan kemudian ada pendapat Imam Abu Hanifah tidak membolehkan fasal. Apakah karena kita menimbang khilaf ini, kemudian kita wasal saja, kita laksanakan 3 rakaat langsung salam saja, karena Imam Abu Hanifah itu tidak membolehkan fasal. Nah, itu tidak perlu ditimbang ini. Karena apa? Kalau kita mengikuti khilaf ini, kemudian kita lakukan 3 rakaat 1 salam wasal, ternyata ada ulama lain yang tidak membolehkan wasal juga, sehingga ketika kita mengamalkan kaidah ini jatuh ke khilaf yang lain. Nah, ini tidak bisa, tidak perlu diamalkan. Kemudian yang keempat, alla yu'adiya al-khuruju minal khilafi ilal wuqu' fi mukhalafati sunnatin shorihatin awirtikabin makruhin. Keluar dari khilaf tidak boleh menyebabkan jatuh kepada penyelisihan sunnah yang tegas, yang jelas, atau melakukan yang makruh. Ya, terjatuh pada melakukan yang makruh. Contohnya, mengangkat tangan ketika sholat ya, takbiratul ihram, takbir intikal, itu kan ada tempat-tempat kondisi mengangkat tangan sunnah. Nah, ada pendapat dari ulama Hanafiyah mengatakan kalau mengangkat tangan itu batal sholatnya. Nah, kalau kita ngikut pendapat kaidah ini kita terapkan, berarti nggak usah angkat tangan saja. Karena apa? Kalau nanti kita angkat tangan, versi ulama Hanafiyah batal. Sehingga agar bagus khuruj minal khilaf, kita nggak usah angkat tangan. Nah, apakah seperti itu? Tidak. Karena pendapatnya Hanafiyah bertentangan dengan apa? Sunnah yang shorihah sudah jelas. Ya, di sini disebutkan di anna usabitun an Nabi sallallahu alaihi wasallam min riwayatin nahwi khamsina sahabiyan. Mengangkat tangan itu sabit valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat dari sekitar 50 orang sahabat. Nah, sehingga kita tidak perlu menghiraukan khilafnya pendapat Hanafiyah. Khilafnya Hanafiyah mengatakan batal angkat tangan. Karena apa? Ya karena itu menyelisih sunnah shorihah. Sehingga ya tetap kita sunnah angkat tangan. Tidak perlu kita kemudian tidak usah angkat tangan karena Hanafiyah mengatakan batal.
Nah, kalau mengikuti kaidah ini, kalau kaidah ini diterapkan, kita tidak usah angkat tangan agar apa? Keluar dari khilafnya Hanafiyah mengatakan kalau angkat tangan dalam sholat batal. Kenapa tidak dipakai kaidah ini? Karena tadi ya, ini ada syaratnya ya. Syaratnya kalau menyelisih sunnah yang sorihah tidak bisa dipakai kaidah ini. Jadi kaidah ini ya, yaitu al-khuruj minal khilaf mustahab, itu ada di antaranya 4 syarat yang harus terpenuhi. Allahu a'lam bishawab. Demikian untuk kaidah ke-17. Nah, insyaallah akan kita lanjutkan kaidah berikutnya di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.